Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdhatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, tabarrukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Wa tabarrukan biqaulil maghfurilah Maulana Syekh. NW membuka lembaran sejarah, mengangkat derajat putra daerah, terbukti dalam diri anak dah menjadi ustadz dan guru sekolah. Bangun madrasah desa dan dasan agar tersebar ajaran Tuhan. Ikatan pelajar PG aktifkan, himmah pemuda terus tonjolkan. Nahdlatul Watan ciptaan ayah dah, ku amanatkan kepada anak dah, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cintai, kita ta'zimi dan kita doakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, putri pendiri NWDI, NBDI dan organisasi Nahdlatul Watan, penerima kuasa dari pendiri Nahdlatul Watan, pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani, Al-Mukarramah Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat untuk terus membimbing kita dan mendoakan kita dalam berjuang di organisasi Nahdlatul Watan. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, pengganti Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI. Mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam memimpin organisasi Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan Nahdlatul Watan jaya sepanjang masa sesuai dengan harapan pendirinya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati seluruh wakil-wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, banyak yang hadir pada hari ini mengiringi silaturahmi beliau di tempat ini. Yang kita hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan beserta wakil-wakil beliau yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang tidak kami sebut satu persatu untuk menyingkat waktu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati para masyayikh, pengurus organisasi Nahdlatul Watan dari tingkat Dewan Mustasyar, pengurus wilayah, pengurus daerah, cabang, anak cabang sampai ranting yang sempat hadir, pimpinan-pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Watan,
Yang kita hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat hadir bersama kita. Yang kami hormati pimpinan lembaga dan badan otonom Nahdlatul Wathon, terutama pimpinan pemuda wilayah daerah seprovinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir di tengah-tengah kita, yang baru saja selesai melaksanakan konsolidasi bersama pengurus-pengurus daerah se-Nusa Tenggara Barat. Rangka melaksanakan tradisi baik yang ditinggalkan kita oleh guru besar kita, pendiri Madrasah NWDI, NBD dan organisasi Nahdlatul Wathon, yakni silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Wathon, di mana kegiatan ini sudah dimulai oleh guru besar kita, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon sejak hayat beliau, yang selalu keliling mengajak kita melaksanakan silaturahmi ke seluruh warga Nahdlatul Wathon. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, agar kita semua ngiring beliau, ngiring Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Wathon berarti kita sedang melaksanakan kegiatan nasional, karena silaturahmi ini dihadiri oleh pimpinan tertinggi organisasi Nahdlatul Wathon yang kita kenal dengan pengurus besar Nahdlatul Wathon. Kehadiran beliau sama dengan nilainya dengan kehadiran guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh di saat Maulana Syekh masih hayat. Kenapa demikian? Karena pengurus besar Nahdlatul Wathon sudah dinobatkan oleh pendiri Nahdlatul Wathon selaku pengganti beliau. Tatkala pengganti hadir, sama artinya dengan orang yang diganti. Kalau hari ini Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga hadir di tengah-tengah kita mewakili Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat, beliau sama kedudukannya dengan gubernur karena beliau mewakili Bapak Gubernur. Begitu beliau selesai menyampaikan amanat Pak Gubernur, maka beliau berakhir menjadi gubernur karena beliau sebagai wakil. Tetapi kalau pengganti tidak akan pernah bisa berakhir kecuali beliau pindah alam, dari alam dunia ini ke alam barzah, barulah beliau akan diganti oleh pengganti yang beliau tunjuk. Al-Maghfurlah Maulana Syekh, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, Qutbul Aqtab, pahlawan nasional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, telah memulai pergerakan perjuangan Nahdlatul Wathon melalui 3 pergerakan yang kita kenal dengan trilogi pergerakan: pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Nahdlatul Wathon ikut membangun negara, ikut membangun daerah, membangun negara dan daerah kita dengan trilogi pergerakan, di mana tema yang di belakang kita turut serta membangun Kabupaten Sumbawa Barat menuju Kabupaten Sumbawa Barat maju luar biasa. Sumbawa Barat baru saat ini meneriakkan Sumbawa maju, membangun. Al-Maghfurlah Maulana Syekh telah meneriakkan pergerakan pembangunan daerah dari 8 tahun sebelum negara kita merdeka, di mana beliau membangun pendidikan yang tadi sudah disebutkan oleh Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Beliau mengawali perjuangannya
setelah mendirikan pesantren Al-Mujahidin, beliau mendirikan lembaga formal yang kita kenal dengan Adam Madrasah, Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yang dijadikan oleh guru besar kita menjadi lembaga pendidikan pertama untuk kaum laki-laki. Maka beliau memberikan gelar Madrasah NWDI menjadi Adam Madrasah, bukan organisasi Adam Madrasah, tetapi beliau mengatakan madrasah sebagai Adam Madrasah, karena madrasah pertama didirikan untuk kaum laki-laki. 10 tahun berjalan Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang menjadi alat pertama membangun negara, ikut bersama pemerintah membangun daerah, membangkitkan negara kita. Beliau juga tidak ingin orang laki saja berilmu, tidak ingin orang laki saja berkedudukan, maka Maulana Syekh menyetarakan kaum perempuan juga dengan kaum laki-laki dengan membangun satu lembaga pendidikan yang kita kenal dengan Madrasah NBDI, Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Karena beliau mengatakan bahwa kaum perempuan juga harus pandai, kaum perempuan juga harus sederajat dengan kaum laki-laki. Karena an-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad, kata al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kenapa perempuan harus juga sederajat, sama-sama memperoleh ilmu pengetahuan? Karena perempuan adalah tiang negara, kata guru besar kita. An-nisa'u imadul bilad, perempuan itu adalah tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad, apabila kaum perempuannya baik, maka akan baiklah satu negara. Wa idza fasadat fasadal bilad, apabila kaum perempuannya rusak, maka negara pun akan rusak. Jadi al-maghfurlah Maulana Syekh sebelum merdeka, 3 tahun sebelum merdeka, sudah meneriakkan gender yang tahun 2000-an, abad ke-19 kita mendengar ada teriakan-teriakan gender, persamaan kaum laki-laki dan perempuan. Ternyata guru besar kita al-maghfurlah Maulana Syekh dari zaman penjajah sudah meneriakkan kesamaan kedudukan kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Dan sekarang terbukti banyak kapolsek perempuan, banyak anggota DPR perempuan, banyak bupati bahkan gubernur kaum perempuan. Jadi tidak hanya kaum laki-laki saja menjadi orang yang punya kedudukan, punya jabatan tinggi. Inilah al-maghfurlah mengajak kita semua untuk sama-sama membangun. Alhamdulillah sekarang Sumbawa Barat sedang meneriakkan maju, ya, KSB maju. Hari ini kita didatangi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon untuk melanjutkan tradisi baik yang beliau sudah ditinggalkan oleh kakeknya al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau dalam usia 92 tahun secara Masih, 102 tahun secara Hijriyah, telah berjalan dari timur ke barat, menjadikan matahari sebagai gurunya untuk menebarkan keberkahan di seluruh persada tanah air. Hari ini beliau sudah meninggalkan satu cucu yang namanya sama dengan beliau, yang beliau telah nobatkan menjadi pengganti beliau. Kehadiran pengurus besar hari ini berarti kehadiran guru besar kita al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Lalu kehadiran kita dalam mengikuti silaturahmi pada sore hari ini
minimal kita akan mendapatkan 3 keberkahan. Apa itu berkah? Ulama mengatakan berkah itu adalah istimrarul khair. Sering juga diartikan ziyadatul khair. Al-Maghfurlah Maulana Syekh sering mempergunakan dua-duanya. Barokah itu adalah terus menerusnya kebaikan, atau selalu meningkat terus kebaikan-kebaikan. Kita baru keluar dari bulan suci Ramadan. Kita telah diajarkan untuk membersihkan diri kita dengan semua paket Ramadan yang Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita yang terkait dengan Allah Subhanahu sudah diampun oleh Allah. Tetapi dosa-dosa kita sesama warga, sesama tetangga, sesama pimpinan, sesama pemerintah kita diberikan kesempatan bulan Syawal untuk melanjutkannya dengan silaturahmi agar kita mendapatkan ampunan dari sesama kita. Karena dosa manusia terhadap manusia, dosa rakyat kepada pemimpin, kepada pemerintah, dosa warga Nahdlatul Wathon kepada pimpinannya tidak akan pernah terampuni kecuali kalau pimpinan memaafkan kita dan kita saling memaafkan di antara kita. Untuk meraih kebersihan itulah pengurus besar Nahdlatul Wathon memberikan kita jadwal khusus untuk Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Dompu, Bima dan Kota Bima untuk bersama-sama kita dapat melaksanakan dan mendapatkan keberkahan dari guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Apakah 3 keberkahan yang kita maksudkan? Pertama, kehadiran kita di depan pengganti Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang diiringi oleh Dewan Mustasyar dan para masyayikh sebagai anggota pengurus besar Nahdlatul Wathon, sebagai awan anggota Dewan Mustasyar, untuk sama-sama kita mendapatkan keberkahan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Maka dibawakan kita oleh pengurus besar Nahdlatul Wathon, murid-murid senior Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, untuk kita mendapatkan keberkahan guru besar kita melalui penggantinya. Yang pertama, kehadiran kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang disebut dengan barokatul ijtima. Yang kedua ada namanya barokatul istima. Yang ketiga namanya barokatul ittiba. 3 keberkahan ini mungkin menjadi materi silaturahmi kita pada kesempatan ini. Karena keterbatasan waktu, insya Allah jam 4 sudah mungkin setar menuju Dompu, melanjutkan perjalanan silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Wathon. Apa yang dimaksud dengan barokatul ijtima? Kita mendapatkan keberkahan berjamaah pada hari ini. Kalau saja kita sholat sendirian dengan berjamaah dilipat gandakan 27 derajat. Berarti kalau pengajian silaturahmi pengurus besar, pimpinan tertinggi, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang sangat besar. Karena hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka, kita bisa berjamaah dengan pengurus besar Nahdlatul Wathon beserta wakil-wakil ketua bersama wakil gubernur Nusa Tenggara Barat hari ini juga hadir. Maka semakin banyak teman kita, semakin orang besar tempat teman kita bersama-sama, maka semakin tinggi keberkahan yang kita dapatkan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a." Jalisul kubara'a, tetaplah bersama orang-orang besar, tetaplah bersama dengan pemimpin-pemimpin kita, orang-orang besar kita, orang-orang tua kita. Hari ini kita bersama dengan orang tua kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Karena pemimpin sesungguhnya orang tua kita.
Apalagi Al-Maqfurlah Maulana Syekh telah mengatakan, wahai anakku kalian bituren, mari bersatu sebagai kemarin, kembali bersatu di satu aren, sungguh enwelah bapakmu yang tulen. Hari ini pimpinan tertinggi Nahdlatul Wathon hadir, berarti bapak kita yang tulen hadir di tengah-tengah kita. Secara organisasi, pengurus besar orang tua kita semua yang menjadi nahdiin nahdiyat sebagai anak beliau. Maulana Syekh pun mengakui kita semua menjadi anak beliau. Karena siapa yang pernah ikut mendengarkan fatwa Bapak Maulana Syekh, walaupun sekali, kata beliau, baik di pengajian, di pendidikan resmi ataupun di pengajian, beliau mengatakan itu sudah sah menjadi murid saya. Kalau sah menjadi murid, berarti sah menjadi anak. Berbahagialah kita, orang tua kita Qutbul Aqtab, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Karena itu mari kita jaga hubungan baik kita dengan guru besar kita melalui pengurus besar Nahdlatul Wathon, melalui Rais Am Dewan Mustasyar pengurus besar Nahdlatul Wathon. Karena pengurus besar adalah pengganti Bapak Maulana Syekh, umuna adalah penerus dan penerima kuasa. Maka beliau-beliau inilah menjadi jembatan kita untuk memperbaiki silaturahmi kita, hubungan kita dengan guru besar kita Al-Maqfurlah Bapak Maulana Syekh. Maka kita disuruh tetaplah bersama orang-orang besar. Hari ini pembesar negara, pembesar organisasi ada di hadapan kita, maka ini sedang kita jalankan pesan ini. Yang kedua, wasailul ulama, sering-sering mendengarkan nasihat, sering-sering memohon nasihat dari para ulama, para tuan guru, sering-sering hadiri pengajian. Yang ketiga, wa khalitul hukama, yang ketiga pesan Nabi kita, sering-sering selalu bergaul dengan orang-orang bijak, orang-orang yang bijaksana, yang bisa mendatangkan kebaikan. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang justru merusak keyakinan kita kepada guru besar kita, merusak keyakinan kita kepada pengurus besar kita, merusak keyakinan kita terhadap perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon. Tetap bersama kaum mukhlisin, tetap beserta kaum solihin, teguhkan hubungan dengan muhibbin, putuskan hubungan dengan mufsidin, kata guru besar kita Al-Maqfurlah Maulana Syekh. Sejalan dengan apa yang disampaikan Nabi kita yang tadi, untuk selalu bersama orang-orang yang besar, pembesar, orang-orang tua kita, orang-orang yang ikhlas yang memimpin kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Itu pertama, keberkahan yang namanya barakatul ijtima, keberkahan kita bersama dengan pemimpin, keberkahan yang kita lakukan bersama pengganti guru besar kita. Mudah-mudahan keberkahan Maulana Syekh hari ini dicurahkan kepada kita semua berkat pengganti beliau, pengurus besar Nahdlatul Wathon, hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita akan mendapatkan barakatul ittiba. Apa arti barakatul ittiba? Kita akan mendapatkan keberkahan ngiring. Berkah kita nurut pendiri organisasi Nahdlatul Wathon yang selalu setiap Syawal, setiap bulan beliau keliling membagikan keberkahan kepada murid-murid beliau sebagai warga Nahdlatul Wathon. Beliau mengatakan, sesungguhnya muridlah yang berkewajiban mencari guru, bukan guru yang mencari murid. Tetapi beliau mengatakan, tetapi saya keliling mencari murid-murid saya untuk mempercepat meratanya keberkahan. Maka sesungguhnya kehadiran orang-orang hebat, kehadiran keturunan orang-orang hebat, keturunan Al-Maqfurlah Maulana Syekh datang di tengah-tengah kita sesungguhnya untuk membawakan kita keberkahan. Berkat nurut, kita nurut cara guru besar kita Al-Maqfurlah Maulana Syekh. Karena itu madrasah ini adalah madrasah Nahdlatul Wathon. Mari kita tetap pertahankan
ikuti cara-cara pendiri organisasi Nahdlatul Wathon kalau ingin mendapatkan madrasah kita tetap dihujani keberkahan, murid-murid kita tetap dihujani keberkahan. Tetapi tatkala kita kelola lembaga Nahdlatul Wathon berbeda dengan yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, maka bukan keberkahan yang akan kita dapatkan, bahkan bahaya yang akan ditimpakan kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan mendapatkan barakatul istima. Tatkala kita kumpul seperti ini, yang ketiga kita akan mendapatkan berkah pendengaran. Karena kita mendapatkan nasihat-nasihat. Tadi sudah dari Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathon telah menyampaikan, sambutannya itu juga pengajian bagi kita. Saat ini sedang diberikan kesempatan beberapa menit untuk menyampaikan juga mau'izah hasanah. Mudah-mudahan ini juga bagian daripada keberkahan ngiring guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Jadi yang ketiga, kita mendapatkan barakatul istima, berkat mendengar nasihat. Dari sekian banyak penyampaian nanti dari Sekjen sampai kepada pengurus besar Nahdlatul Wathon, memberikan irsyadat dan taujihatnya, mudah-mudahan ada yang kita dapat ambil sebagai bekal kita untuk meraih hari esok lebih baik dari hari ini lebih baik dari hari kemarin. Al-amsi qad isnahu walan ya'uda wal yawmu na'isuhu walan yaduma wal gadu la nadri kaifa sanakunu. Hari kemarin sudah kita lewati menjadi sejarah. Hari ini dan tidak akan kembali selama-lamanya. Hari ini kita sedang hidup mencetak sejarah, dan hari ini pun tidak akan selama-lamanya. Sebentar lagi akan berganti dengan malam. Besok kita tidak tahu di mana kita berada. Masihkah kita besok hari berada di rumah kita, ataukah rumah kita pindah ke kuburan? Banyak di bulan Ramadan, malam Ramadan dia menjadi imam solat isya, solat tarawih, jam 12 malam dia meninggal. Besok pagi rame pengumuman dan hari esok pindah rumahnya ke pekuburan. Mudah-mudahan kita semua berkat kita silaturahmi, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dimudahkan, utang-utang kita terbayarkan. Tidak ada yang amin ya? Oh, berarti banyak yang berutang ya? Karena kalau yang papa hutangnya tempat banyak aminnya, berarti banyak utang. Mungkin juga pakaian muslimat masih dikredit, sehingga aminnya besar. Terima kasih atas segala perhatian. Intinya yang menyampaikan hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah berjamaah, berkah mengiring guru besar kita, ngiring Nabi kita, dan berkah mendengarkan nasihat. Insya Allah 3 hal ini bisa dihafal dan bisa dibawa pulang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin.